ciptakan misalnya dia bisa untuk mengambil alat-alat yang ada di bawah laut ataupun mengganti misalnya di dalam suatu perusahaan migas nih, misalnya di pipa-pipa lautnya ada bermasalah. Nah, ini bisa digantikan oleh robot bawah laut ini atau ROV ini untuk mengganti pipa tersebut. Nah, ini contohnya dia mau melakukan pekerjaan untuk penggantian pipa atau pengambilan alat atau pengambilan suatu spesimen yang ada di bawah laut. Ini salah satu robot yang digunakan untuk di bawah laut juga. Ini contohnya. And there are things to be built underwater. And so what we need to do is unlock our ability to do that in a much more cost-effective way. Ya, bisa mengganti berapa propeller yang ada di bawah laut, misalnya ada murnya lepas nih. Kalau kita misalnya lagi boran migas di bawah, paling bawah ada beberapa mur yang sudah karatan terlepas. Nah, itu bisa digantikan oleh ROV ini untuk membantu memasangkan kembali. Jadi tidak perlu penyelam langsung kalau misalnya ke dalam itu dalam sekali. Oke, lanjut. Nah, di sini ada AUV, Autonomous Underwater Vehicle. Nah, ini wahana sama kayak ROV tadi, cuma ini dia tanpa awak dan dia biasa berbentuk seperti torpedo gitu. Dia loncat di roket. Nah, di sini dia dan karena itu adalah di dalam alat itu ada scan sonar, ada beam, sensor, temperatur. Kita ada video bawah laut. Nah, ini biasanya alat ini difungsikan untuk misalnya di kolam-kolam laut yang udah terlalu dalam dan titik-titiknya udah ditentukan. Misalnya kita di samudera luas nih, kita udah tentukan titik A, B, C, D, C yang bakal kita. Suaranya Pak agak berisik. Iya. Halo? Masih kurang jelas Pak. Tes suaranya udah benar? Ada noise gitu Pak. Sedikit ada noise tadi. Oh. Belum masuk Pak suaranya. Tes. Sudah masuk, benar kan suaranya? Bisa Pak. Halo? Iya Pak, jelas. Tes. Masuk Pak. Tes. Apakah masuk suaranya Pak. udah jelas? Sudah Pak. Mohon maaf kepada peserta sebelumnya karena ada gangguan audio. Bagaimana suaranya? Apakah sudah jelas? Bagus Pak. Masuk Pak, jelas. Oke, lanjut. Di sini yang seperti tadi ada robot bawah laut lagi itu AUV, di mana kita sudah menentukan titik-titik yang mana kita akan melakukan survei di bawah laut tersebut. Di mana di situ ada alat tersebut juga ada berbagai macam sensor, yaitu suhu, di situ ada juga kamera bawah laut ataupun berbagai macam alat yang mana kita dapat melihat situasi yang ada di bawah laut, kolam tersebut bawah laut. Lanjut, kita lihat videonya langsung. Nah, ini bisa dilihat di dalamnya ada bagian macam, ada DCP, ada buat navigatornya, ada sensor buat kameranya,
ataupun navigasi sistem, ada CTD sensor. Nah, nanti kalian akan kalau udah masuk teknik kelautan nanti ada nih berbagai macam sensor untuk kelautan nanti ada di sini. Nah, di sini juga kita bisa melihat misalnya di sini ada pipa bawah laut untuk misalnya pipa minyak ataupun pipa kabar optik bawah laut kan ada tuh. Nah, itu juga bisa dia akan berjalan sesuai dengan titik-titik jalur-jalur yang ada di pipa tersebut bisa tanpa kita kendalikan langsung dari daratan. Dia bisa berkendali secara otomatis. Nah, nanti sistemnya tersebut setelah dia beberapa jam kita atur itunya, nanti dia akan kembali atur berapa waktu dia penjelajahannya, nanti dia akan kembali lagi ke titik awal di mana kita bisa mengambil lagi AUV tersebut. Itu sistem cara kerjanya. Bisa langsung ke video? Deep sea operations can be more challenging than space exploration. When astronauts sent messages from the moon, there was a 1.2-second delay before they were heard on Earth. Yet when aquanauts sent signals from the Challenger Deep, they took 7 seconds to be received. Only the most advanced technologies can help us explore this complex frontier. Underwater inspection and monitoring are essential for many industries. Bisa dipercepat? Operators deploy professional divers and ROVs, but their effectiveness is limited, especially at active solutions. Autonomous underwater. The TNO Vision uses acoustic signals for communication. Dia biasanya digunakan untuk kolom-kolom air. Develop high data rate solutions for wireless streaming, rapid high resolution sonar Dia akan images membacarakan and sonar compressed videos. tersebut We also di titik create tertentu untuk modems and mengetahui design mission planning software, ekologi yang determine ada where di to bawah best laut. deploy the modem. Apa saja sih yang ada di bawah laut tersebut? Ini Next, biasa we enable multiple perayaan dalam yang to tidak mungkin cooperate with bisa each other. dipakai Now baik we are ready itu to begin our ROV mission. maupun We use 3 manusia. AUVs to Biasanya inspect pakai a ini selected area of the seafloor. If one vehicle fails, another vehicle can take over its tasks. And as autonomy improves, even less operator interaction. Nah, di sini biasanya dari daratan tuh sudah TNO, you can use the latest technology and AUVs titik untuk to make survei your underwater supaya dia bisa operations bergerak secara otonomus, secara auto, tanpa perlu dikendalikan oleh ready to remote yang deploy ada di wireless solutions for your maritime operations. Get in touch with TNO Maritime and Offshore. We're ready to explore with you. Nanti di daratan kita seperti Aquamap itu dapat melihat apa yang dia lihat di dalam kolam laut tersebut. Oke. Lanjut. Ada berbagai kesimpulan menarik. Nah, ada berbagai macam alat teknologi canggih untuk menjelajahi samudera seperti yang kalian lihat tadi. Ada ROV, ada dengan robot, ada pun robot yang canggih yang bisa berubah kayak transformer, ataupun dengan menggunakan seperti AUV yang bentuknya udah kayak rudal. Semakin dalam lautan dibutuhkan berbagai macam alat untuk mempermudah manusia eksplorasi ke dalam laut. Nah, yang ketika itu keterbatasan manusia di laut tidak menjadi alasan untuk survive berbagai macam hal di laut karena adanya perkembangan teknologi yang semakin maju. Oke, jadi alat-alat tersebut diciptakan untuk melepaskan kita dari keterbatasan kita sebagai manusia yang ada keterbatasannya. Nah, setelah teknologi baru atau robot-robot baru untuk menjelajahi samudera luas yang ada di dalam laut tersebut. Nah, lanjut. Nah, di sini kita ada berapa fokus riset di mana di teknik kelautan sendiri ini ada analisis dan bangunan lepas pantai. Nanti itu ada Pak Anggoro, dia ekspertisinya itu penginderaan jauh ke lautan, itu ada Pak Abiani. Penginderaan analisis dan desain bangunan lepas pantai ini seperti kita bisa bangun jembatan penghubung pantai yang ada di Bali, ataupun kita bisa membangun offshore untuk menahan ombak, ataupun kita bisa membangun dermaga
dan juga pelabuhan. Nah, itu disebut analisis desain dan lepas pantai. Itu ada penginderaan jauh ke lautan, di mana kita bisa menciptakan sebuah peta dengan menggunakan teknologi satelit untuk survei dan lain sebagainya. Terus ada rancang bangun alat survei kelautan, yang mana tadi kita sudah lihat sendiri, kita dapat melihat merancang bangun suatu robot-robot mekanik yang dapat untuk kegiatan survei kelautan. Habis itu ada infrastruktur pengembangan perikanan, di mana di sini ada Mbak Nurma. Oh, ini Pak Abi, di sini ada saya sendiri, Pak Kaisar. Di sini ada infrastruktur pengembangan perikanan, di sini ada Mbak Nurma. Itu tentang tambak-tambak ikan, sedimentasi ikan, ataupun aquaculture dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, di sini juga kita belajar ada 3 hal yang kita pelajari, yaitu offshore, coastal, dan subsea. Offshore engineering adalah disiplin ilmu teknik yang berhubungan dengan desain dan struktur yang dimasukkan untuk bekerja dalam posisi di lingkungan laut. Mayoritas struktur offshore digunakan dalam industri minyak dan gas bumi. Lalu kita juga di sini di teknik lautan belajar tentang coastal engineering, di mana adalah cabang teknik sipil yang berkaitan dengan tuntutan khusus yang ditimbulkan dengan bangunan di atau di dekat pantai serta pengembangan pantai itu sendiri. Lalu ada subsea, istilah umum yang sering digunakan untuk merujuk pada peralatan teknologi dan metode yang digunakan dalam biologi laut, gelombang bawah air, dan perkembangan minyak dan gas bumi lepas pantai. Oke, lanjut. Nah, di sini ada dosen-dosennya. Di sini ada core prodinya, itu ada Mbak Rima yang cantik sekali, dan dosen juga tampan-tampan, keren-keren, dan pasti pada melek teknologi semua, di mana gaul-gaul lah dosen-dosen di sini. Gaul-gaul dan pasti expert di bidangnya masing-masing. Di bidang masing-masing. Di sini dosennya ada Bu Destriani Lianari Putri, Lu Putri Andiani, ini ada saya sendiri, Muhammad Kaisar Wirawan. Itu yang dilihat, maksudnya masih muda-muda di sini, jadi kalian jangan takut kalau di teknik kelautan ini. Muda-muda, bagus-bagus, keren-keren, cantik-cantik, apalagi coba yang kurang. Expertise juga. Oke. Lanjut. Sini juga ada Bu Nurwati sama Siti Rahyuningsi. Oke. Sini ada mata kuliah. Ini saya cuma cantum beberapa mata kuliah ya seperti hidrografi dan akustik lautan. Nanti kita akan belajar tentang tadi single beam. Itu kan masuknya ke akustik yang tadi saya jelasin yang kedua kalau salah. Tentang single beam, itu tentang aquamap. Nah, di sini semua ada di hidrografi dan akustik. Terus ada perancangan pelabuhan dan industri pantai. Nah, nanti itu ada sama dengan Pak Anggoro. Terus ada teknologi mooring, teknologi bahan bangunan laut dan praktikum, dan sebagainya. Oke. Oke, terima kasih Bapak untuk materi yang telah disampaikan. Masih pada semangat? Atau udah jenuh? Nah, jadi kita ini ada games, ada games true or false. Di sini ada 3 pertanyaan dan ada 3 hadiah menarik untuk peserta. Masing-masing peserta yang bisa menjawab. Tapi kita punya passwordnya. Kalau saya bilang teknik lautan, teman-teman semua jawabnya, teman-teman yang akan menjawab nanti jawabnya di laut kita jaya. Oke, siap-siap. Yang pertama raise hand. Ini true or false ya, benar atau salah? Pertanyaan pertama, Kak. Lanjut. Ada 6 jumlah teknologi canggih penjelajahan samudra dalam materi yang disampaikan oleh Pak Kaisar. Benar atau salah? Ada yang mau jawab? Oke, kepada Rifki. Boleh dijawab, tapi passwordnya dulu ya. Rifki duluan nih, raise hand. Di laut kita jaya. Jawabannya benar atau salah? Salah. Karena ada berapa? Ada 5. Benar. Selamat, Rifki.
Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Cepet-cepetan nih. AUV adalah singkatan dari Autonomous Underwater Vehicles. Benar atau salah? Ada yang mau jawab? Oke, Laili. Laili kah? Ya. Boleh jawab? Passwordnya dulu ya. Passwordnya dulu. Passwordnya dulu. Di Laut Kita Jaya. Jawabannya? Jawabannya true. True. Benar nggak sih, Kak? Yeay, benar. Terima kasih kepada Laili. Terus ke pertanyaan terakhir. Boleh di raise hand-nya boleh diturunin dulu. Nah, kepada yang udah jawab tadi. Nah, oke. Nama pemateri ITK Expo Teknik Kelautan adalah Pak Muhammad Haisar Wirawan, SK MSI. Benar atau salah? Oke, yang pertama jawab itu siapa nih ya? Namanya ketutupan nih. Muhammad apa nih? Muhammad Akmal, Kak. Ya, Muhammad Akmal. Tuh. Muhammad Akmal boleh jawab true or false? True. Jawabannya adalah True. Benar. Benar. belum jawab True. password. Di Passwordnya Laut apa? Kita Jaya. Di Laut Kita Jaya. Oke. Yes, selamat. Selamat kepada Akmal. Oke. Next, Kak. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang masih penasaran dengan materi yang disampaikan oleh Pak Kaisar, boleh raise hand untuk memberikan pertanyaannya untuk dijawab oleh Pak Kaisar. Kepada peserta dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Ada yang mau nanya? Atau udah paham dengan teknik kelautan? Atau udah mau masuk aja sekalian ke teknik Iya, kelautan? atau udah mau masuk aja nih ke teknik kelautan? Gimana nih? Ada yang mau bertanya nggak sih? Ada giveaway-nya juga loh untuk yang nanya. Ya, coba tanya. Oh, itu ada Rifki. Oke. Rifki boleh nih. Nanya apa? Kak, saya mau nanya. Perkenalan dulu dong. Oh ya. Tak kenal maka sayang. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Rifki, saya dari SMA Negeri 3 Balikpapan. Saya ingin bertanya, kan ada yang Kakak menjelaskan di teknologi untuk mengenai kelautan yang pertama itu kan mengenai sistem suara. Apakah sistem suara itu orang-orang ilmuwan itu mengambil itunya dari contohnya cara paus berkomunikasi dengan satu sama lain karena dia kan menggunakan indera suaranya. Apakah menurut Kakak betul? Boleh Ini dijawab, Pak. Ini ke kakak atau ke Muhammad Kaisar? Yang mana ini orangnya? Saya cuma moderator, Bapak. Boleh Siapa tahu dijawab, kakaknya Bapak. mau. Silakan, Bapak. Oh, jadi gimana ya Mas siswanya tadi yang itu mau ke kakak atau ke bapak nih? Ke Bapak ya. Jawaban Bapak Bapak lebih aja. terpercaya, Pak. Jadi ya benar sekali ya, semacam kayak dulu pembuatan pesawat kan terinspirasi dari burung kan. Ini juga kalau untuk sensor suara ini betul terinspirasi dari hewan-hewan laut, baik itu paus, baik itu lumba-lumba ataupun berbagai macam hewan laut dengan menggunakan sensor suara. Oke. Ada lagi? Terjawab nggak nih, Rifki? Terjawab. Ada niat mau masuk teknik kelautan nggak? Kayaknya enggak sih, Kak. Mohon maaf. Waduh, kenapa? Karena saya lebih ke teknologi. Ya itu kayak IT. Saya lebih ke IT memang. Nah, Teknik kelautan juga loh. Jangan salah. Kan di sini Oke, juga. makasih Rifki untuk Oke. pertanyaannya. Terima kasih ya. Ada yang mau bertanya lagi kepada peserta yang lain, dipersilakan. Satu pertanyaan lagi nih. Ada yang mau nanya?
Di sini juga banyak loh orang teknik-teknik, baik itu informatika ataupun itu kita juga belajar loh di sini. Ya memang format tentang teknologi informatik juga lebih dalam di sana. Cuma di sini juga belajar hal itu. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Satu pertanyaan terakhir. Masa cuma satu orang sih yang dapat hadiah? Gak ada yang mau penasaran kah dengan teknik kelautan? Atau dari penjelasan Bapaknya atau ada yang kurang mengerti? Bisa ditanyakan lagi. Ah iya betul. Ada yang mau mungkin ada yang bisa tanyakan? Pada malu-malu kayaknya Pak. Udah lapar. Udah siang ya? Udah ngantuk ya? Ya, udah ngantuk, udah lapar. Santai aja. Boleh. Siapa tuh? Raffi? Oke, boleh. Raffi dipersilakan untuk bertanya. Oke, untuk pertanyaannya Raffi, sejauh ini adakah teknologi yang digunakan untuk menganalisis bentuk dasar laut, Pak? Kepada Bapak Kaisar, dipersilakan untuk menjawab. Nah, seperti yang tadi kita lihat, di situ kan ada teknologi yang Aquamap tadi, yang tetap menggunakan pancaran suara. Nah, salah satu fungsinya juga bisa untuk itu, untuk mengetahui kontur tanah yang ada di dasar laut. Itu salah satu fungsinya. Jadi memudahkan nelayan juga supaya dia kapalnya tidak karam di misalnya di tengah-tengah laut. Itu kan kadang-kadang ada gunung laut tuh yang dimana ada muncul sedikit permukaan yang lebih tinggi daripada di sekitarnya. Nah, di situ. Oh, kontur tanah. Kalau kontur tanah bisa juga menggunakan multi beam itu. Misalnya dia bisa mengecek misalnya dia dengan gelombang suara. Nah, jadi ada namanya itu bom beam kalau nggak salah. Itu dia digunakan untuk biasanya itu untuk orang-orang mencari apa namanya minyak-minyak di bawah laut. Nah, dengan menggunakan beam tersebut nanti dia akan menembus permukaan laut. Nah, nanti di tembusan-tembusan itu nanti dikupas kembali lagi ke beam itu. Nanti dia bisa terlihat misalnya dia atasnya dia clay, di bawahnya dia di bawahnya dia misalnya ada batu-batuan kerikil-kerikil, lalu di paling bawah misalnya ada minyak-minyak. Nah, itu bisa juga. Jadi beamnya itu tergantung beam yang apa yang kita pakai. Ada beam yang misalnya frekuensi rendah yang biasa dipakai buat kapal-kapal ataupun nelayan. Ada beam yang berfrekuensi tinggi yang bisa untuk menembus tanah. Macam-macam. Ada lagi? Oke, Bapak. Makasih atas jawabannya. Kita sudah sampai di penghujung acara, tapi sebelumnya persilakan saya untuk menyampaikan review materi yang disampaikan oleh Pak Kaisar sebelumnya. Jadi, ada 5 teknologi canggih penjelajahan samudra, yaitu fluorescence detecting camera yang dipergunakan untuk mendeteksi keberadaan spesies ikan bercahaya yang berada pada dasar laut. Kedua, ada echo sounder, speaker, dan mikrofon yang sebagai satu kesatuan alat, dan prodi teknik kelautan sudah punya alat seperti ini yang disebut dengan Aquamap. Yang ketiga, ada grippers lunak. Grippers lunak ini adalah konstruksi medan yang licin dan mekanisme yang cukup kuat dengan kedalaman kurang lebih dari 1000 kaki. Yang keempat, ada aquatic drone dalam bentuk ROV yang merupakan kendaraan bawah laut yang dioperasikan dalam jarak jauh. Dan yang terakhir ada AUV, Autonomous Underwater Vehicles,
sebagai wahana bawah air tanpa awak dengan sensor scan sonar, single beam echo sounder, conductivity temperature depth atau CTD, dan kamera video bawah air. Sekian untuk presentasi kuliah online ITK Expo 2021, program studi teknik lautan. Buat teman-teman yang masih penasaran dengan apa itu teknik lautan, bisa DM ke mimin-mimin yang ganteng dan cantik-cantik di oe.itk, atau penasaran dengan prestasi mahasiswanya, profil dosen-dosennya, terus ada kegiatan apa aja di teknik lautan, dan mata kuliahnya, itu bisa ke oe.itk.ac.id. Dan untuk YouTube, kalau teman-teman penasaran kita ngadain apa aja selama pandemi ini dengan webinar yang bekerja sama dengan Pertamina atau dengan kampus-kampus lain, itu teman-teman bisa cek di OE ITK Official. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kesediaannya, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, ada baiknya karena diawali dengan doa, kita akhiri pula dengan doa. Berdoa dipersilakan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dapat dicukupkan. Untuk teman-teman peserta, jangan keluar dulu karena diharapkan untuk mengisi link checkout yang ada pada kolom chat. Setelah mengisi link, dipersilakan untuk leave dari room. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa masuk teknik lautan ya.